Hai guys, balik lagi di Investing Journey ID. Kalian gimana kabarnya? Tanggal 20 berapa tuh kemarin? 29 ya hari Kamis kemarin. Dar lagi di awal tapi untungnya di akhir market sempat rebound setelah ada kabar yang cukup ya yang cukup dapat menenangkan para investor lokal maupun dana-dana besar di Indonesia ya supaya nggak panik selling ya. Ya jadi kira-kira di second half ya, second half. Keluar tuh beritanya tentang eh OJK bersama BEI ya, bersama juga SRO ya. SRO itu Self Regulatory Organizations yaitu di dalam hal ini adalah KSEI ya. Jadi Custodian Central Efek Indonesia. eh Akhirnya mereka berembuk ya dan mengeluarkan beberapa keputusan sementara ya bisa dibilang belum final-final banget karena saya yakin juga kedepannya pasti akan ada adjustment ya. Adjustmentnya tuh apa aja? Nah, adjustmentnya itu eh MSCI kan merasa bahwa data free float dan struktur kepemilikan saham di Indonesia itu belum belum cukup transparan lah, belum terlalu transparan banget karena ada yang namanya UBO-nya ya. UBO itu apa ya? Ultimate ya. Ya, ultimate beneficial owner ya. Jadi jadi dalam bursa itu bisa aja ya, bisa aja eh yang punya akun itu keluarga saya atau orang-orang terdekat saya yang saya percaya. Nanti hasil keuntungannya atau apa namanya pergerakan saham yang dimilikinya itu ujungnya ke saya biasanya itu bisa lewat perusahaan atau nitip ke orang yang dikenal ya. Tapi intinya gini, dalam hal ini ya data dari OJK ya, OJK, KSEI, dan BI akan open ini semua ke MSCI. Ya. Nah, peraturannya apa nih? Bukan peraturannya, respon dari regulatornya OJK dan SRO-nya itu dalam hal ini KSEI ya. Menyiapkan aturan free float 15% wajib ya free floatnya 15% untuk semua emiten ya mau itu di papan apapun itu mau di pengembangan akselerasi utama dan lain sebagainya minimal 15%. Lalu memperluas pelaporan data kepemilikan termasuk yang di bawah 5%. Dulu bukan dulu ya saat ini yang sekarang berjalan kalau kamu punya eh, memiliki saham lebih dari 5% dari saham yang beredar itu itu kamu bakal dicatat tuh bakal bakal tertulis sebagai pemilik saham yang dimasukkan dalam laporan keuangan maupun data yang dikeluarkan di KSEI itu sendiri. Yang paling sering nama yang muncul siapa tuh? Ada Pak LKH ya, ada Pak LKH, tapi ada juga Pak Joni ya yang lagi terkenal sekarang, yang lagi naik daun. Ya itu semua nanti yang di bawah 5% pun dibuka. Ya dibuka tapi mungkin ya kayaknya sih ke MSCI aja kali ya. Nggak tahu deh, nanti kita lihat aja perkembangannya aslinya akan seperti apa ya semoga kita punya bursa semakin transparan dan juga menciptakan apa ya bisa dibilang environment yang sehat ya dalam melakukan keputusan investasi yang adil ya. Nah, berikutnya respons dari regulator juga menegaskan komitmen untuk menyelaraskan data pasar Indonesia dengan standar internasional. Ya, jadi ini yang saya bilang ya, walaupun drawdownnya itu dalam beberapa beberapa hari ke belakang ini, 2 hari ke belakang ini tuh kena hajar sampai trading halt ya 8% lalu 7%-an ya. Di close 2 hari lalu 7%-an kemarin ya puji Tuhan rebound ya, rebound. Jadi orang nafasnya sudah bisa nafas dikit lah ya. Drawdownnya walaupun market terkoreksi cukup cukup sakit ya, cukup sakit. Eh, Berapa nih?
Coba kita lihat ya di indeks composite-nya kita kenaikan dia sentuh titik yang sama dengan Agustus 2025 ya. Kenaikan 100 enggak 22% dalam 113 hari kerja ya. Itu dipangkas hanya dalam waktu berapa nih? Eh Dipangkas hanya dalam waktu lama banget. 7 hari ya, 1 minggu. 113 hari kerja cuman dipotong 7 hari kerja aja. Sakit nggak? Sakit pasti ya. Nah, itulah makanya kita nggak pernah tahu ya market akan bergerak seliar apa. Makanya penting sekali kita melaksanakan yang namanya sikap kehati-hatian dan rasional dalam melakukan keputusan investasi kita. Ya, jadi jangan jangan apa ya bahasanya ya. Jangan terbuai ya, jangan jangan iri-iri juga, jangan jangan pengen-pengen juga ya. Sesuaikan dengan kemampuan eh, dan kesanggupan investasi dan profil resiko masing-masing. Berikutnya, jadi setelah marketnya dia bisa rebound, beberapa emiten yang memiliki fundamental yang baik, lalu ada narasi dan story yang di backing ya, bukan di backing lah, yang didukung oleh eh, faktual data, yaitu rebound dengan baik. Nah, deadline-nya dari MSCI itu kan di Mei 2026. Ini masih Januari, berarti masih ada Februari, Maret, April. Ya, ya 3,5 bulan lah ya untuk menunjukkan perbaikan struktural atau bisa kalau misalkan ini nggak sesuai juga dengan keinginan MSCI yang masih cukup subjektif dan cukup abstrak ya kita nggak pernah tahu dia maunya yang seperti apa. Ya penurunan bobotnya ini kemungkinan terjadi. Tapi kita nggak usah ngomong ke sana ya. Kita cukup eh by logic aja lah. Kita lihat perkembangannya. Jadi jangan juga teman-teman juga yang lain menebar fear ataupun eh, menarasikan bahwa ini market crash atau apa sampai nanti memang terbukti ya. Ya ingat ya teman-teman kita juga punya ada kode etiknya ya. Nah bahkan ke depannya ya perubahannya ini free float 15% ini itu artinya beberapa emiten ya belum tentu kan semua bisa menyanggupi adanya regulasi ini melakukan free float 15% dan lain sebagainya. Yang nggak tahu juga ya alasannya mungkin masing-masing sih. Tetapi eh tetapi OJK, oh sorry, dalam hal ini BI ya sebagai regulator yang hands on ya pada emiten-emiten juga memberikan exit strategy ya. Jadi di sini BI juga nggak ngasal ya. Jadi dalam hal bukan ngasal ya, maksudnya sepihak gitu. Dia juga memikirkan nih emiten-emiten yang udah terlanjur melantai tapi nggak bisa sanggup, nggak sanggup untuk eh, memenuhi free float 15%. Jadi BI juga kasih exit strategi yang pas, yang cocok ya untuk emiten-emiten untuk delisting ya bahasanya. Oke guys, nah dari yang sebelumnya BI batas minimum free float itu di 7,5%, sekarang kan naik 15%. Berarti kan ada beberapa emiten ya, beberapa emiten yang belum ya saat ini kalau kita langsung tarik garis saat ini juga ada beberapa emiten yang free floatnya di bawah ambang 15% ya. Beberapa yang terkenal ya, yang terkenal itu ada ADMR ya. Lalu ada Brand, ada BRI Syariah juga, CBDK, HMSP, MTEL ya, yang tren-tren nih. PGO, aduh PGO 10,91%. PSAB, ya ini masih jauh ya, ini masih 7,5, berarti dia ngepas-pasin nih. Nah, ada TPIA, TAPG, Unilever juga ya, itu masih di 14,05.
Nah, ini berarti kan ada ya beberapa corporate action yang akan dilakukan oleh ke beberapa emiten yang tadi saya sebutkan ataupun juga sebenarnya pasti saya yakin di bursa masih banyak. Nanti kalau kita mulai update-nya nanti kita lihat sama-sama ya. Eh, tetapi corporate action yang seperti apa dan juga apa dampaknya ke market itu kita harus cermati bersama-sama ke depannya. Jadi jangan juga kita langsung asal masuk ya, asal masuk lalu bilang wah ini udah murah langsung masuk semua ya nggak gitu juga. Jangan all in terus gitu ya. Ya di saat-saat seperti ini market lagi belum belum menentu arahnya, ya teman-teman juga saya encourage ya, saya sarankan untuk terus dan tetap menerapkan proses kehati-hatian dalam melakukan keputusan investasi. Ya, oke guys, paling seperti itu dulu ya. Eh, hal yang bisa kita bahas di video singkat ini. Jadi pada akhirnya, ya pada akhirnya eh, keputusan-keputusan ya, lalu juga tanggapan dari SRO dan bursa beserta OJK juga sedang dibuat keputusan ataupun tanggapan yang membangun pasar modal kita untuk ke arah yang jauh lebih baik ke depannya. Ya semoga ya, semoga harapan saya dengan adanya perubahan yang lebih baik, transparan dan juga membangun pasar yang sehat ya, jauh dari scam, bukan scam ya maksudnya, penipuan, bukan penipuan juga ya, apa bahasanya ya? Ya bahasanya mungkin yang paling tepat adalah manipulasi market ya, yang merugikan investor-investor. Ya semoga itu dijauhkan ya dari pasar modal kita di Indonesia. Dan juga harapan saya semoga waiting kita nambah ya. Ya kita kan udah capek-capek ya, adanya perbaikan, pembenahan ya diharapkan ke depannya MSCI nambahin kita nih waitingnya. Mungkin di nggak usah jauh-jauh dulu deh ya, mungkin di dua setengah lah ya targetnya. Ya itu akan membantu bursa kita untuk to the moon, to the moon ya. Semoga IHSG bisa sentuh target-targetnya seperti yang Pak Purbaya targetkan. Ya, biar everybody happy ya. Oke, paling begitu. Sukses dan selamat dan terima kasih untuk regulator yang 2 hari ini dibikin pusing dan juga para investor yang bisa bertahan sampai sejauh ini. Anda luar biasa. Tetap terapkan sikap kehati-hatian dan berinvestasi dengan bijak. Oke, paling sampai sini dulu. Sampai jumpa. Salam cuan, salam sehat dari Investing Journey ID. Bye.